Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam sehat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan terkait dengan hal yang saat ini banyak dipertanyakan oleh masyarakat Kabupaten Purbalingga, yaitu terkait dengan masalah bantuan. Saya akan coba menjelaskan bantuan-bantuan apa saja yang akan diberikan oleh pemerintah pasca adanya COVID-19. Oleh karenanya, langsung saja saya akan coba menjelaskan. Yang pertama, terkait dengan masalah bantuan, kita pasti akan berbicara terkait dengan masalah data. Data yang kita gunakan adalah data DTKS. Ini adalah data dari Kemensos yang selama ini digunakan bagi pemerintah pusat dalam rangka mendistribusikan bantuan. Data DTKS ini adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi data masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terbawah dari mulai 10 sampai dengan 40%. Atau bisa dikatakan data DTKS ini adalah data masyarakat miskin. Berbicara tentang data DTKS, maka di Purbalingga total data DTKS ini ada sekitar 164.000 KK. Dan selama ini sebagian dari 164.000 ini telah mendapatkan bantuan reguler dari pemerintah sebelum adanya COVID-19. Jadi ini ada bantuan reguler sebelum COVID-19. Apa saja itu? Yang pertama adalah PKH non-BPNT yang diterimakan oleh 67 KK. Dan yang kedua ada PKH plus BPNT yang diterima oleh 49.739 KK yang ada di Purbalingga. Bantuan yang ketiga ini adalah BPNT non-PKH yang diterimakan kurang lebih 33.915 KK. Bantuan-bantuan ini saat ini sudah cair. Sehingga kalau di total 67, kemudian 49.739, 33.915, maka akan ditemukan jumlah 83.721 KK yang selama ini telah mendapatkan bantuan reguler dari pemerintah sebelum adanya COVID. 83.721 karena sudah mendapatkan bantuan reguler, maka nanti tidak bisa lagi menerima bantuan pasca COVID dari pemerintah. Sehingga kalau kita lihat, dari 164.000 KK dikurangi 83.721 KK, maka ada sekitar 80.279 KK yang selama ini belum tersentuh bantuan dari pemerintah. Oleh karenanya, pasca COVID-19, maka pemerintah, baik pemerintah pusat, ini memberikan tambahan alokasi bantuan pasca COVID. Apa saja itu? Yang pertama, ini adalah bantuan perluasan BPNT. Jadi bantuan perluasan BPNT ini nominalnya adalah 200.000 per bulan per KK yang nanti akan diterimakan selama 9 bulan. Bentuknya berupa apa? Bentuknya berupa sembako yang nanti akan didistribusikan melalui e-warung. Kemudian data perluasan BPNT ini kepada siapa saja, kita sudah mendapatkan by name by address BNBA ini dari pusat. Jadi datanya ini adalah data dari pusat. Kemudian pemerintah daerah dalam hal ini melalui kepanjangan tangan yaitu kepala desa ini melakukan verifikasi dari BNBA yang telah didistribusikan dari pemerintah pusat. Apa saja yang harus dilakukan desa dalam rangka verifikasi? Desa harus melihat dari data BNBA yang diberikan pusat ada tidak yang meninggal. Kemudian ada tidak yang niknya ganda, dan ada tidak yang di dalam data ini mampu dan sudah menerima bantuan lain yang ada di sini. Kalau ada, maka desa ini harus mencoret
sehingga nanti tidak terjadi duplikasi. Akan tetapi kewenangan desa hanya bisa mencoret dan tidak bisa mengusulkan. Sehingga kemarin setelah dilakukan verifikasi ada sekitar 26.542 KK yang nanti akan menerima bantuan perluasan BPNT atau program sembako. Nah, saat ini prosesnya adalah pemberian masih berproses dalam rangka pembagian kartu KKS. Jadi saat ini program perluasan BPNT ini belum cair. Nah, yang berikutnya lagi, selain perluasan BPNT, pemerintah memberikan bantuan sosial tunai atau BST, ini yang berasal dari Kementerian Sosial. Nominalnya ada berapa? Nominalnya 600.000 per bulan per kakak yang akan diterimakan selama 3 bulan. Dan ini nanti dalam bentuk uang tunai yang nanti akan ditransfer melalui rekening dan akan melalui kantor pos. Kalau yang kantor pos ini nanti berarti pemberiannya secara tunai oleh pemerintah desa. Nah, kemarin kita juga mendapatkan by name by address ini dari pusat. Kemudian desa diminta untuk melakukan verifikasi. Ada yang meninggal, ganda, dianggap mampu, kemudian sudah menerima bantuan yang lain, ini dicoret. Dan desa bisa mengusulkan usulan pengganti. Dan kemarin di ACC oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemensos, ada 30.176 orang yang akan mendapatkan bantuan sosial tunai atau BST. Yang terbagi dari 30.176 ini, 25.408 KK ini adalah data DTKS. Data DTKS. Sisanya 4.764 KK ini adalah data non-DTKS. Nanti saya akan jelaskan apa itu data non-DTKS. Yang berikutnya, untuk bantuan sosial tunai. Kemarin bantuan ini dilakukan pencairan secara bertahap. Tahap pertama ini 4.662. Ini sudah cair melalui rekening. Kurang lebih begitu. Melalui rekening. Kemudian tahap kedua ini 22.266. Saat ini sudah cair, akan tetapi dananya masih di kantor pos. Jadi ini sudah cair. Dalam waktu dekat kita akan segera koordinasi dengan kantor pos sehingga insya Allah nanti 22.266 ini bisa cair dalam waktu dekat. Insya Allah nanti mulai minggu depan ini sudah akan bisa didistribusikan. Kemudian setelah tadi dikurangi yang sudah mendapat bantuan dan yang belum mendapat bantuan, ditemukan data DTKS yang belum dibantu. Ini berarti ada sekitar 28.329 KK. 28.329 KK ini harapannya nanti bisa dibantu oleh desa melalui BLT dana desa. Tentunya desa juga harus memverifikasi kalau ada DTKS yang kira-kira sudah meninggal, kemudian NIK-nya ganda, kemudian sudah terima bantuan lain, itu harus dicoret. Tapi untuk data DTKS ini diprioritaskan untuk bisa mendapatkan bantuan langsung tunai dari dana desa. Clear terkait masalah data DTKS, saya akan lanjut terkait masalah data non-DTKS. Nah, siapa saja yang masuk di dalam data non-DTKS? Yang pertama adalah masyarakat miskin yang tidak terdata di dalam data DTKS. Ini desa bisa mengusulkan. Yang berikutnya, ini adalah masyarakat yang tadinya mampu menjadi rentan miskin karena adanya COVID-19. Ini yang harus didata oleh desa. Tentunya berdasarkan skala prioritas
yang betul-betul memang harus dibantu dan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kemarin desa-desa dan kelurahan sudah mendata dan ada usulan sebanyak 90.922 KK, usulan dari desa dan kelurahan yang diusulkan kepada pemerintah. Nah, yang berikutnya dari 90.922 tadi sudah ada yang mendapatkan bantuan sosial tunai atau BST. Ini sebanyak 4.764. Ini sebesar 600.000 per bulan per kakak yang diterimakan selama 3 bulan. Kemudian bantuan yang berikutnya adalah bantuan JPS Provinsi. Jadi bantuan JPS Provinsi ini hanya mengakomodir data non-DTKS yang diusulkan oleh desa. Nominalnya berapa? Nominalnya 200.000 per bulan per kakak, akan diterimakan selama 3 bulan dalam bentuk sembako. Dan kita mendapatkan alokasi bantuan dari pemerintah provinsi ini sebanyak 43.542 KK. Akan tetapi ada 56 desa yang kemarin telah mengupload sehingga datanya tidak bisa masuk ke server provinsi. Tidak perlu khawatir untuk rekan-rekan kepala desa karena untuk 56 desa ini akan di-cover oleh JPS Kabupaten. Yang berikutnya lagi, dari bantuan sosial tunai dan juga bantuan JPS Provinsi, ada sekitar 42.616 KK ini yang belum tercover bantuan dari data non-DTKS. Sehingga kalau kita sandingkan dengan data DTKS yang tadi belum menerima bantuan, kita dapatkan ada kurang lebih sekitar 70.945 KK. KK ini harus bisa tercover oleh bantuan. Oleh karenanya, bagi yang belum menerima bantuan pusat, belum menerima JPS provinsi, maka ada 2 alternatif. Yang pertama, mereka bisa menerima bantuan BLTDD. Ini sebesar 600.000 per bulan per kakak yang akan diterimakan selama 3 bulan. Bentuknya uang. Ini nanti bisa tunai dan juga bisa masuk melalui rekening. Akan tetapi, bantuan BLTDD ini berproses. Jadi, untuk penerimanya nanti akan dilakukan musdes. Kalau yang bertanya saat ini prosesnya sampai dengan apa? Saat ini pemerintahan desa masih berproses terkait pendataan siapa-siapa saja yang akan menerima bantuan BLT. Jadi kebanyakan ini masih dalam proses musdes. Dan ini desa juga sudah harus segera mencairkan dana desa. Jadi untuk BLT-DD ini sampai dengan saat ini masih belum cair. Karena masih proses pendataan dan juga desa masih berproses untuk percepatan pencairan dana desa. Ini alternatif yang pertama. Kemudian alternatif yang kedua dari 70.945 kalau tidak tercover oleh BLT dana desa, karena dana desa tentunya jumlahnya terbatas sehingga yang dibantu juga akan sangat terbatas. Kalau tidak bisa tercover oleh BLT dana desa, maka alternatif yang kedua ini nanti akan mendapatkan bantuan JPS dari pemerintah kabupaten. Nominalnya 200.000 per bulan per kakak dalam bentuk sembako yang akan diterimakan selama 3 bulan oleh masyarakat. Dan ini sampai sekarang juga belum didistribusikan karena kita masih menunggu usulan-usulan dari desa. Jadi ini belum cair termasuk JPS provinsi ini juga belum cair. Insya Allah untuk JPS provinsi
BLT dana desa, JPS kabupaten, ini kita akan terus lakukan percepatan sehingga dalam waktu dekat ini akan segera bisa dicairkan dan didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak dari adanya COVID-19. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, kalau masyarakat ada yang bertanya, apakah semua masyarakat mendapatkan bantuan 600.000? Saya katakan tidak. Karena bantuan-bantuan ini berbeda-beda. Dari pusat pun begitu, ada program perluasan BPNT yang 200.000, ada program bantuan sosial tunai yang 600.000, termasuk juga JPS provinsi dan JPS kabupaten yang kita sepakati dengan pemerintah provinsi Rp200.000 dalam bentuk sembako. Dan mudah-mudahan ini bisa menjawab beberapa pertanyaan dari masyarakat. Dan tentunya yang terakhir, kepada rekan-rekan kepala desa, saya mohon dengan hormat agar bisa melakukan pendataan secara cermat dan juga tepat sasaran. Dan karena bantuan-bantuan ini sifatnya terbatas karena menggunakan anggaran dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, dan juga dana desa yang memang nominalnya juga terbatas, maka bantuan-bantuan ini tidak bisa 100% mengcover masyarakat Purbalingga yang terdampak dari adanya COVID-19. Oleh karenanya kita menggalang gotong royong, kita menggalang koordinasi bantuan dengan seluruh jajaran organisasi sosial, kemasyarakatan dan lain sebagainya agar bagi mereka-mereka yang belum tercover oleh bantuan pemerintah dari pusat sampai dengan desa, maka akan bisa tercover oleh bantuan-bantuan sosial yang lain yang dikoordinasikan nanti oleh masyarakat. Jadi kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dan juga desa juga bisa lebih paham dalam melakukan pendataan. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.